Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam materi pelajaran fikih. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca suratul Fatihah agar kegiatan pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, sebelum kita memulai ke materi tentang puasa, saya akan mengulas sedikit pelajaran yang kemarin yang sudah kita bahas, yaitu tentang zakat. Zakat menurut arti bahasa memiliki beberapa makna, yaitu suci, tumbuh, dan berkembang. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Hukumnya zakat adalah wajib bagi orang yang telah memenuhi syarat tertentu. Dan zakat itu ada dua macam. Yang pertama zakat fitrah, lalu yang kedua adalah zakat mal. Orang yang berhak menerima zakat atau mustahik yaitu adalah amil, mu'allaf, fakir, rikob, gorim, sabilillah, dan ibnu sabil. Dan harta-harta yang wajib dizakati yaitu emas dan perak, harta perdagangan, hasil tanaman, barang temuan, dan hasil ternak. Selanjutnya kita akan masuk ke materi tentang puasa. Tahukah kamu apa itu puasa? Istilah puasa dalam bahasa Arab dikenal dengan syam atau shaum. Keduanya merupakan bentuk masdar dari shoma yasumu shoman wa syiaman yang berarti menahan atau mencegah. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, disertai dengan niat, syarat, dan rukun tertentu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus syiyama ilal lail, yang artinya, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Yang selanjutnya adalah tentang syarat puasa. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang dalam melaksanakan puasa. Syarat tersebut terdiri dari syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Syarat wajib puasa adalah segala sesuatu yang membuat seseorang diwajibkan berpuasa. Yang pertama, Islam, lalu balik, berakal sehat, lalu mampu melakukan puasa. Yang kelima, suci dari haid dan nifas, dan yang keenam, menetap atau mukim. Lalu yang selanjutnya adalah syarat sah puasa. Syarat sah puasa adalah kondisi yang harus dipenuhi oleh seseorang agar puasanya diterima atau puasanya itu sah. Yang pertama Islam, lalu yang kedua mumayyiz atau bisa membedakan mana yang baik dan buruk, yang ketiga suci dari haid dan nifas, dan yang keempat berpuasa bukan pada hari-hari yang diharamkan. Selanjutnya yaitu rukun puasa. Pada waktu kita berpuasa, ada dua rukun yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama niat. Niat yaitu menyengaja untuk berpuasa. Niat puasa yaitu adanya kesengajaan di dalam hati untuk menjalankan puasa semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah puasa tanpa adanya niat, maka tidak bisa dikatakan sebagai puasa. Untuk puasa wajib, maka
kita harus berniat sebelum datangnya fajar. Sementara itu, untuk puasa sunnah, niat boleh dilakukan setelah terbitnya fajar, dengan syarat kita belum melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa. Lalu yang kedua adalah meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Selanjutnya adalah sunnah puasa. Selain melaksanakan hal yang wajib, kita juga dianjurkan melaksanakan amalan-amalan sunnah untuk mendapatkan kesempurnaan ibadah kita. Adapun amalan-amalan sunnah tersebut antara lain, yang pertama makan sahur. Makan sahur bertujuan agar kita kuat dalam menjalankan ibadah puasa. Sahur disunnahkan karena ada keberkahan di dalamnya, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makan sahurlah kamu, sesungguhnya makanan sahur itu terdapat keberkahan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Lalu yang kedua adalah mengakhirkan makan sahur. Makan sahur sebaiknya dilakukan di akhir waktu sebelum terbitnya fajar. Yang ketiga, menyegerakan berbuka setelah waktu maghrib tiba. Lalu disunahkan berbuka dengan makanan yang manis-manis seperti kurma yang segar atau kurma yang matang dengan bilangan yang ganjil. Lalu yang keempat, membaca doa ketika berbuka puasa. Amalan sunnah puasa yang selanjutnya yaitu memberi buka puasa atau taftir shaim. Hendaknya kita berusaha untuk selalu memberikan iftar atau berbuka bagi mereka yang berpuasa, walaupun hanya seteguk air atau sebutir kurma. Lalu kesunahan yang selanjutnya meninggalkan hal-hal yang akan menghilangkan nilai puasa seperti berdusta, bergunjing, adu domba, berbicara sia-sia dan jorok, serta larangan-larangan Islam lainnya sehingga terbentuk ketakwaan. Inilah tujuan puasa. Kesunahan selanjutnya memperbanyak amal sholih, terutama membaca Al-Quran dan bersedekah. Dan yang terakhir yaitu iktikaf, adalah berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu beriktikaf, terutama pada 10 malam terakhir, dan para istrinya juga ikut iktikaf bersamanya. Lalu poin yang selanjutnya adalah hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa. Ketika kita sedang berpuasa, ada hal-hal yang makruh dilakukan meskipun tidak sampai membatalkan puasa, antara lain yang pertama berkumur-kumur yang berlebihan, lalu yang kedua menyikat gigi, bersiwak setelah tergelincir matahari, yang ketiga mencicipi makanan walaupun tidak ditelan, yang keempat memperbanyak tidur ketika berpuasa, yang kelima berbekam atau disuntik, yang keenam sengaja melambatkan berbuka padahal waktu sudah tiba. Selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Saat kamu berpuasa, berhati-hatilah jangan sampai melakukan sesuatu yang dapat membatalkan ibadah tersebut. Adapun beberapa hal yang dapat membatalkan puasa antara lain, yang pertama makan dan minum dengan sengaja, yang kedua murtad atau keluar dari agama Islam, yang ketiga muntah dengan sengaja, yang keempat bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri pada siang hari, yang kelima keluar darah haid atau nifas, yang keenam keluar air mani yang disengaja, yang ketujuh merubah niat puasa, dan yang terakhir hilang akal karena mabuk, pingsan, atau gila. Lalu poin yang selanjutnya tentang macam-macam puasa. Dilihat dari segi hukumnya, puasa dibedakan menjadi 4 macam. Antara lain, yang pertama puasa wajib atau fardu, yaitu puasa yang jika dilaksanakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan mendapatkan dosa. Contohnya puasa Ramadan, puasa nazar, dan puasa kifarat. Lalu yang kedua puasa sunnah, yaitu puasa yang apabila dilaksanakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Senin dan Kamis, puasa Daud, puasa Arafah, puasa di bulan Muharram. Yang ketiga puasa makruh, yaitu puasa yang lebih baik ditinggalkan. Yang keempat puasa haram, yaitu puasa yang apabila dilaksanakan mendapatkan dosa, apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Lalu selanjutnya saya akan jelaskan secara lebih detail tentang macam-macam puasa. Yang mana tadi dijelaskan bahwasanya macam-macam puasa yang pertama adalah puasa wajib. Yang contohnya adalah puasa Ramadan.
Puasa Ramadan adalah puasa yang diwajibkan atas setiap muslim yang memenuhi syarat selama sebulan penuh pada bulan Ramadan. Puasa Ramadan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pertama kalinya pada tahun kedua Hijriah. Pada waktu itu Rasulullah baru menerima perintah memindahkan arah kiblat dari Baitul Maqdis di Palestina ke arah Masjidil Haram di Mekkah. Firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Selanjutnya, pada bulan Ramadan ada beberapa cara yang digunakan untuk menentukan awal dan akhir Ramadan. Tahukah kamu bagaimana cara menentukan awal dan akhir bulan Ramadan? Untuk menentukan awal dan akhir Ramadan dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu antara lain yang pertama ru'yatul hilal, yaitu dengan cara melihat terbitnya bulan di hari ke-29 bulan Sya'ban pada sore hari saat matahari terbenam di ufuk barat. Apabila pada saat itu bulan sabit dapat terlihat meskipun sangat kecil dan hanya dalam waktu yang singkat, maka ditetapkan bahwa mulai malam itu umat Islam sudah memasuki tanggal 1 Ramadan. Jadi bulan Sya'ban umurnya hanya 29 hari, bukan 30 hari. Maka ditetapkan untuk melakukan ibadah Ramadan seperti sholat tarawih, makan sahur, dan mulai berpuasa. Lalu yang kedua, caranya adalah istikmal, yaitu menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban atau bulan Ramadan menjadi 30 hari. Hal ini dilakukan bila ru'yatul hilal tidak tampak atau kurang jelas karena tertutup awan atau sebab lain. Lalu cara yang ketiga yaitu hisab, yaitu memperhitungkan peredaran bulan dibandingkan dengan peredaran matahari. Lalu yang selanjutnya adalah hal-hal yang membolehkan tidak berpuasa. Melaksanakan puasa di bulan Ramadan merupakan kewajiban setiap muslim yang tidak boleh ditinggalkan. Namun karena halangan atau uzur tertentu, ada yang tidak dapat melaksanakannya. Kesulitan-kesulitan yang menghalangi puasa ini disebut uzur syar'i. Orang yang mendapat halangan atau uzur tersebut diperbolehkan tidak berpuasa. Halangan yang menyebabkan puasa Ramadan diqadha pada hari-hari lain yaitu keadaan yang pertama boleh tidak berpuasa tetapi harus mengqadha puasanya, yaitu orang sakit yang jika dipaksakan berpuasa sakitnya akan bertambah parah, maka mereka boleh berbuka. Yang kedua, dalam perjalanan jauh atau musafir. Jika berpuasa yang bersangkutan akan menemui kesukaran. Jarak perjalanan yang membolehkan meninggalkan puasa Ramadan sama dengan jarak yang membolehkan mengqosor sholat atau masafah qosor. Yang ketiga, khusus bagi wanita. Haid dan nifas juga merupakan halangan berpuasa yang mewajibkan qadha. Bahkan orang yang sedang haid atau nifas haram baginya berpuasa. Keadaan yang kedua, boleh tidak berpuasa, tetapi harus mengganti dengan membayar fidyah, yaitu semua halangan yang membuat seseorang tidak sanggup melaksanakan puasa, antara lain orang yang lanjut usia atau sangat tua, sakit menahun sehingga tidak mungkin dapat mengqadha puasa di hari lain, lalu hamil, dan ibu menyusui. Lalu yang terakhir, orang yang pekerjaannya tidak memungkinkan dapat berpuasa Ramadan dan tidak dapat mengqadha di hari lain. Ukuran fidyah yang diberikan ialah semisal dengan kebutuhan makan selama 1 hari, yaitu sekitar 3 atau 4 liter. Bagi wanita hamil atau menyusui anak, ulama dalam mazhab Syafi'i berpandangan sebagai berikut. 1. Kalau mereka takut puasa akan mengganggu kesehatan dirinya sendiri, wajib qadha seperti orang sakit. Yang kedua, kalau mereka takut puasa akan mengganggu kesehatan dirinya dan anaknya, wajib qadha seperti jika hanya takut terganggu kesehatan dirinya sendiri. Yang ketiga, kalau hanya takut puasa akan mengganggu anaknya, wajib qadha dan membayar fidyah. Kemudian puasa wajib yang selanjutnya adalah puasa nadar. Puasa nadar terjadi karena seseorang telah berjanji akan berpuasa jika ia mendapatkan sesuatu yang menggembirakan atau kebaikan. Misalnya, jika saya naik kelas maka saya akan berpuasa selama 3 hari.
Pada dasarnya puasa ini bukan puasa wajib, tetapi karena sudah dinazarkan, maka menunaikannya adalah wajib. Puasa wajib yang selanjutnya adalah puasa kafarat. Kafarat menurut bahasa berarti denda atau tebusan. Dengan demikian, puasa kafarat adalah puasa yang dilakukan dengan maksud untuk memenuhi denda atau tebusan. Melaksanakan puasa kafarat hukumnya wajib. Ada beberapa macam puasa kafarat, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, puasa yang dilaksanakan karena melanggar larangan haji, yaitu bagi orang yang melaksanakan ibadah haji dengan cara tamatu atau kiron, wajib membayar denda berupa menyembelih 1 ekor kambing atau domba. Apabila tidak mampu, ia wajib berpuasa selama 3 hari ketika masih di tanah suci dan 7 hari setelah sampai tanah kelahirannya. Yang kedua, puasa kafarat karena melanggar sumpah atau janji. Apabila seseorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu, tetapi tidak ia penuhi, maka dia wajib membayar kafarat, yaitu puasa 3 hari, ketika tidak mampu memberi makan 10 orang miskin. Yang ketiga, puasa kafarat karena zihar. Zihar adalah seorang suami yang menyerupakan istrinya sama dengan punggung ibunya. Jika dia ingin berdamai, maka dia wajib membayar kafarat, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Yang keempat, puasa kafarat karena pembunuhan tanpa sengaja, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Yang kelima, puasa kafarat karena hubungan suami istri di bulan Ramadan dengan sengaja pada saat puasa, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya melarang umatnya bersetubuh di siang hari pada bulan Ramadan, sedangkan pada malam hari diperbolehkan. Jadi, barang siapa melakukan hubungan suami istri di siang hari, maka ia wajib membayar kafarat atau denda. Kafarat bagi orang yang melakukan pelanggaran ini ada 3 tingkatan, yaitu yang pertama membebaskan budak belian, yang kedua bila tidak mampu membebaskan hamba sahaya, harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, bila berpuasa selama 2 bulan juga tidak kuat, maka harus memberikan sedekah kepada fakir miskin dengan makanan pokok yang mengenyangkan. Jumlah fakir miskin yang harus disedekahi yaitu 60 orang dan masing-masing 3 atau 4 liter per hari. Macam-macam puasa yang kedua yaitu puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang apabila dilaksanakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Adapun macam-macam puasa sunnah adalah sebagai berikut. Yang pertama, puasa 6 hari pada bulan Syawal. Yang kedua, puasa Senin dan Kamis. Yang ketiga, puasa Daud. Puasa Daud adalah puasa yang dilaksanakan oleh Nabi Daud alaihi salam. Tata caranya adalah puasa berselang. Maksudnya 1 hari puasa, 1 hari tidak. Yang keempat adalah puasa Arafah. Puasa Arafah adalah puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa ini dapat menghapuskan dosa selama 2 tahun, yaitu 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Yang kelima, puasa Asyura atau 10 Muharram. Yang keenam, puasa Muharram. Bulan Muharram adalah bulan yang dianjurkan untuk memperbanyak berpuasa. Yang ketujuh, puasa tengah bulan pada setiap tanggal 13, 14, dan 15 bulan Komariah. Puasa ini biasa disebut juga puasa putih karena tanggal-tanggal tersebut bulan bersinar putih atau hampir penuh, tidak terhalangi oleh bayangan bumi sehingga bumi menjadi terang. Yang kedelapan, puasa pada pertengahan bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban. Macam puasa yang ketiga adalah puasa haram. Puasa haram yaitu puasa yang apabila dikerjakan berdosa dan apabila ditinggalkan berpahala. Adapun macam-macam puasa haram sebagai berikut. Yang pertama, Hari Raya Idul Fitri. Tanggal 1 Syawal telah ditetapkan sebagai hari raya sakral umat Islam. Hari itu adalah hari kemenangan yang harus dirayakan dengan bergembira. Karena itu syariat telah mengatur bahwa di hari itu tidak diperkenankan seseorang untuk berpuasa sampai pada tingkat haram. Meski tidak ada yang bisa dimakan, paling tidak harus membatalkan puasanya atau tidak berniat berpuasa. Yang kedua, Hari Raya Idul Adha. Hal yang sama juga pada tanggal 10 Dzulhijjah sebagai hari raya kedua bagi umat Islam. Hari itu diharamkan untuk berpuasa dan umat Islam disunahkan untuk menyembelih hewan kurban dan membagikannya kepada fakir miskin dan kerabat serta keluarga, agar semuanya bisa ikut merasakan kegembiraan dengan menyantap hewan kurban itu dan merayakan hari besar. Yang ketiga, Hari Tasyrik. Hari Tasyrik adalah tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Pada hari itu,
umat Islam masih dalam suasana bahagia merayakan Hari Raya Idul Adha, sehingga masih diharamkan untuk berpuasa. Pada 3 hari itu masih dibolehkan untuk menyembelih hewan kurban sebagai ibadah yang disunnahkan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang keempat, puasa pada hari Syak. Hari Syak adalah tanggal 30 Sya'ban. Bila orang-orang ragu tentang awal bulan Ramadan karena hilal atau bulan tidak terlihat, saat itu tidak ada kejelasan apakah sudah masuk bulan Ramadan atau belum. Ketidakjelasan ini disebut syak, dan secara syar'i umat Islam dilarang berpuasa pada hari itu. Yang kelima, puasa wanita haid atau nifas. Wanita yang sedang haid atau nifas diharamkan mengerjakan puasa karena kondisi tubuhnya sedang dalam keadaan tidak suci dari hadas besar. Macam puasa yang terakhir yaitu puasa makruh. Puasa makruh yaitu puasa yang apabila dikerjakan tidak berdosa dan apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Contoh puasa makruh antara lain, yang pertama puasa yang dilakukan pada hari Jumat, kecuali beberapa hari sebelumnya telah berpuasa. Lalu yang kedua, puasa sunnah pada paruh kedua bulan Sya'ban. Puasa ini mulai tanggal 15 Sya'ban hingga akhir bulan Sya'ban. Namun bila puasa bulan Sya'ban sebulan penuh justru merupakan sunnah. Dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini tentang materi puasa, dapat kita ambil hikmah dari berpuasa adalah puasa mengajarkan dan melatih diri kita agar disiplin waktu, lebih peduli kepada sesama, membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menumbuhkan kesadaran betapa besar nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita, dan menggembleng kita agar menjadi hamba yang bertakwa. Alhamdulillah, demikian materi fikih untuk pertemuan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar di e-learning. Dan setelah ini, silahkan kerjakan tugas uji kompetensi halaman 70. Dan jangan lupa absen pada e-learning untuk pertemuan kali ini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Ilal liqa, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.